Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Miracle Mind. Teman-teman mungkin sudah beberapa kenal sama saya ya, sudah banyak berhubungan berbisnis online maupun offline. Nah, di slide kali ini atau video kali ini saya akan membahas mengenai membangun bisnis di internet dari dulu hingga sekarang, yaitu bisnis online yang terukur dan terus tumbuh. Oke, ini dari pengalaman saya dan komunitas yang lain dalam membangun bisnis di internet. Saya sendiri sudah mulai membangun itu dari tahun 2011, mulai belajar. Berarti sudah 14 tahun ya. Nah, teman-teman gini nih. Biasanya orang yang berbisnis di internet itu masalah utamanya itu adalah ini nih. Branding. Ya, branding itu gimana? Karena saingan banyak, maka bagaimana caranya kita jadi yang menonjol gitu di antara bisnis-bisnis yang ada di luar sana yang mungkin serupa dengan kita. Kita bisnis fashion, gimana supaya fashion kita menonjol dibanding yang lain misalnya, oke? Kemudian yang kedua adalah promosi. Nah, promosi ini ya, karena saingan lagi banyak tuh, iklan berbayar makin mahal. Teman-teman coba yang beriklan di Meta ya, itu makin mahal gitu. Iklan jadi sering boncos dibanding zaman dahulu kala. Zaman dulu kala iklan gampang, bisa langsung profit. Sekarang nggak bisa langsung profit, boncos terus. Organik juga, ini tanpa berbayar ya, tanpa iklan berbayar ini juga makin susah. Karena apa? Karena saingannya makin banyak dan pangsa pasar di Indonesia ya segitu-gitu aja. Kemudian kepercayaan. Nah, kembali lagi saingan banyak, banyak juga produk yang abal-abal. Orang jual produk yang jelek kualitasnya, akhirnya pangsa pasar atau target market itu udah antipati sama belanja di internet. Oke? Ini problem kebanyakan bisnis yang berjalan di internet ya. Nah, yang lagi tren sekarang itu misalnya nih kita jalanin iklan di Meta, Facebook dan Instagram. Kita bikin landing page, jualan produk yang winning. Kata kuncinya di sini nih, produk winning. Kemudian kita bisa juga ngiklan langsung ke WhatsApp ya, tanpa landing page. Kita jualan juga produk winning. Oke, di TikTok juga nih, lagi tren kan? Kita nge-affiliate produk orang lain, bikin VT yang banyak, bikin akun yang banyak bahkan. Kemudian cari produk winning untuk kita jualin. Atau kita ngiklan produk affiliate, nggak pakai VT doang, organik doang nggak gitu. Jadi kita bayar iklan juga untuk ngiklanin produk affiliate. Bahkan kita ngiklan produk sendiri juga yang ada di TikTok Shop. Diiklaninnya diarahkan ke shop. Itu kan seperti itu. Nah, produk sendirinya juga gonta-ganti, cari yang winning. Kebanyakan seperti itu kan. Kemudian di marketplace. Banyak teman-teman yang bangun akun yang banyak, kemudian ngiklan produk winning, lihat kata kuncinya produk winning lagi. Atau juga live ya, live affiliate produk winning atau live produk sendiri yang winning. Oke? Nah, yang namanya produk winning itu kan nantinya bakal banyak yang niru ya. Jadi nggak winning lagi gitu. Kemudian yang berikutnya spam lainnya. Misalnya spam YouTube. Kita bikin akun yang banyak, promosi lagi produk winning. Atau bikin konten yang banyak lalu dimonetize pakai iklan. Misalnya YouTube atau AdBreak dan seterusnya ya. Bisa juga monetize iklan atau jual produk sendiri. Oke, pola seperti ini ada yang salah nggak? Sekilas kelihatannya nggak ada yang salah. Hampir semua orang melakukan ini ya. Tapi teman-teman ini ada kekurangannya. Kekurangan yang sangat fatal. Coba lihat nih. Ini hasil terhadap waktu digambarkan dalam bentuk grafik. Kalau sumbu X ini adalah waktu, ya waktu berjalan ya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Kalau sumbu Y adalah rupiah yang kita hasilkan sesuai perjalanan waktu. Nah, pengeluaran yang merah itu biasanya kan konstan. Misalnya pengeluaran iklan atau pengeluaran kita promosi ya, karyawan, internet gitu. Itu konstan. Dari hari ke hari konstan. Lalu pemasukan gimana? Naik turun lihat. Ketika kita belum dapat produk winning, kita coba-cobain, ya udah ada pengeluaran kan? Biaya promosi. Ini income-nya tidak menutup pengeluaran, boncos. Kemudian suatu saat kita dapat produk winning, jebret. Yang hijau ada di atas yang merah. Jadi kita profit. Oke. Nah, kalau sudah profit gini sampai kapan?
sampai produknya nggak winning lagi. Ya kan? Banyak teman-teman ketika masih winning, dia cari lagi produk winning yang lain. Tapi banyak yang nggak ketemu. Jadi produk winningnya itu-itu saja. Oke, sampai nggak winning lagi. Nggak winning ini kan banyak faktornya. Bisa saja karena ditiru orang lain, atau memang pangsa pasarnya sudah jenuh, akhirnya turun. Pemasukan turun lagi. Kita belum dapat produk winning yang berikutnya, jadi rugi lagi. Oke, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dari waktu ke waktu. Ini pola ini berulang terus. Berulang terusnya gimana? Bisa saja yang winning platformnya. Dulu pernah masa-masanya TikTok mudah gitu affiliate ya. Kita bikin video TikTok, VT itu kita bisa profit langsung. Profit, profit, profit. Tapi begitu udah banyak yang meniru itu makin susah. Aturan TikTok makin ketat. Sama juga dengan Facebook Ads. Facebook Ads waktu itu winning. Mau jual produk apapun itu bisa profit. Tapi sekarang susah banget profit. Kita harus cari produk yang winning di Facebook Ads. Oke? Jadi winning di sini bisa produknya, bisa platformnya. Mungkin besok lusa ada platform lain yang mudah. Ya, tapi sampai kapan gitu? Polanya akan seperti ini terus. Teman-teman pasti kenal lah banyak orang-orang yang dulu semangat jualan di internet. Sekarang sudah menyerah. Bisnis yang lain, bisnis offline gitu ya. Karena faktornya ini, kalau profit terus ngapain nyerah ya kan? Biasanya itu nggak profit, berkepanjangan pengeluaran jalan terus akhirnya nyerah. Sangat disayangkan lah. Saya juga ngerasain ya yang namanya kesulitan pemasukan itu pasti pusing gitu. Oke? Nah ini butuh solusi teman-teman. Solusinya gimana? Solusinya grafik yang tadi itu harus jadinya seperti ini. Harusnya seperti ini nih, semestinya. Oke, waktu berjalan, kalau kita boncos di awal-awal wajar, karena baru memulai. Kemudian suatu saat itu di sini ada titik breaknya, di mana pengeluaran dan pemasukan setara. Kemudian setelahnya mestinya pemasukan lebih besar terus dibanding pengeluaran. Atau yang lebih ideal lagi, itu ada grafik yang kedua. Jadi dari awal itu udah positif gitu. Meskipun sedikit lama-lama makin besar, makin besar, makin besar. Di sini kalau memang dari awal kita sudah dapat produk winning, kemudian strateginya benar. Jadi pemasukan terus naik dibanding pengeluaran. Oke, nah pengeluaran ini bisa linear datar seperti ini atau linear agak naik juga ya. Tapi yang penting pemasukan itu selalu naik lebih besar secara eksponensial. Nah itu gimana teman-teman? Jawabannya nanti saya rekam di video kedua. Karena kalau digabung videonya dengan video sekarang itu bakal kepanjangan. Oke? Jangan kemana-mana.